Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan, menonton renungan ini, dimanapun saat ini saudara berada. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati oleh Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan menyertai kehidupan kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu Tuhan yang telah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati, pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang keempat, saudara, ayat yang keempat. Kita akan coba melihat kebenaran ini sebagai penuntun hidup kita pada pagi hari ini, saudara. Biarlah kiranya oleh Roh Kudus kita akan diberikan pengertian. Saya akan bacakan ayat ini demikian bunyinya. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian pembacaan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah warisan kehidupan. Alkisah bahwa ada seorang pengusaha yang sangat kaya raya, tetapi di masa tuanya dia telah menderita penyakit yang parah. Menurut dokter, bahwa dia hanya bisa bertahan hidup tinggal selama 1 tahun lagi. Itulah vonis dokter bagi orang kaya ini. Lalu mendengar vonis dokter itu, saudara, dia pun memanggil ketiga anaknya. Lalu ia hendak memberikan apapun yang diinginkan oleh anak-anaknya tersebut. Lalu satu persatu anak-anaknya itu datang. Anak yang pertama datang dan dia menginginkan, dia katakan kepada ayahnya, aku menginginkan semua perusahaan berikut aset-aset yang Bapak miliki tentang perusahaan itu. Lalu setelah yang pertama meminta itu, yang kedua juga datang. Dia katakan bahwa aku menginginkan semua uang dan tabungan ayah. Itulah yang diminta oleh anak pertama dan anak yang kedua itu. Saat itu juga sesuai dengan permintaan anak-anaknya, seketika itu juga orang kaya ini mengabulkan permintaan kedua anaknya. Semua yang mereka minta itu diberikan kepada mereka. Setelah menerima permintaan mereka itu dari ayahnya dan dikabulkan, kedua anak itu pun mereka merasa sangat senang, dengan sangat luar biasa. Mereka bergembira karena seketika itu juga mereka telah menjadi orang yang kaya raya seperti ayah mereka. Saat itu juga ketika mereka menerima warisan itu. Lalu tibalah giliran anak yang ketiga, anak si bungsu, saudara. Dengan mata berkaca-kaca, ia memandang sang ayah. Lalu dia berkata kepada ayahnya, ayah, aku tidak menginginkan apapun darimu seperti abangku yang dua itu. Tetapi berikanlah waktumu yang tinggal 1 tahun itu hanya untukku saja. Aku akan mau dekat denganmu, dia katakan. Aku akan merawatmu dan mendengarkan semua cerita pengalaman serta kisah-kisah hidupmu. Berikan itu kepadaku.
Terutama bagikan ilmu yang membuatmu menjadi pengusaha besar seperti saat ini ayah. Itulah yang aku inginkan darimu. Demikian si anak bungsu ini memberikan menyampaikan permintaannya kepada ayahnya. Lalu ayahnya pun menyanggupi permintaan anak bungsunya. 5 tahun kemudian saudara, sepeninggal sang pengusaha kaya itu, ternyata anak pertama dan anak kedua itu telah menjadi jatuh miskin karena ternyata mereka tidak mampu mengelola harta yang ada pada mereka yang telah diberikan oleh ayah mereka itu. Sementara anak bungsu itu saudara, walaupun hidupnya pada awalnya miskin, tetapi kini dia telah menjadi pengusaha besar dan kaya raya. Persis seperti mendiang ayahnya itu. Dan itu luar biasa saudara. Inilah yang kita petik pada pagi hari ini. Saya tidak tahu bagaimana kita merespon kisah ini, tetapi saya ingin menyampaikan kepada kita, mari kita belajar untuk mewariskan kehidupan kita. Karena itu adalah harta yang kekal, yang bisa dimiliki oleh anak-anak kita, yaitu kehidupan kita sendiri, yang telah menjadi berkat dan bisa membantu mereka untuk berkembang, bertumbuh dan berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, benar memang bahwa warisan atau legacy yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita tidaklah selalu berkaitan dengan harta atau materi saja, ya, seperti yang banyak dipersiapkan oleh orang-orang pada umumnya hingga pada saat ini. Namun saudaraku, sadarkah kita bahwa pengalaman hidup kita, pelajaran dan nilai yang kita petik dari kisah kehidupan kita sendiri, terutama kesaksian hidup kita bersama dengan Tuhan, itu jauh lebih berharga dari materi yang kita persiapkan itu. Itu merupakan sebuah mutiara yang tersembunyi yang dapat kita wariskan, yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga mereka juga boleh membangun kehidupan mereka di bawah dasar yang kuat seperti pengalaman hidup kita itu, saudaraku. Ini menjadi sebuah hal yang menarik bagi kita. Dengan selalu hidup dalam tuntunan Roh Kudus tentunya, hal itu akan membuat pengalaman hidup kita itu lebih bermakna dan dapat menjadi warisan yang terbaik dan yang berguna bagi anak-anak kita kelak. Mari kita menjaga kesaksian hidup kita, itu maksudnya saudaraku. Dengan menyaksikan semua pengalaman kehidupan yang kita berikan kepada anak-anak kita, mereka pun tertuntun kepada kehidupan yang baik untuk memiliki sebuah kehidupan yang pastinya lebih berkualitas. Karena mereka telah memiliki pondasi hidup dan akar kebahagiaan yang kuat dalam keluarga, yaitu keluarga kita sendiri. Itulah yang menjadi dasar mereka membangun kehidupan mereka kelak untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, dan yang berhasil. Saudaraku, untuk itu saya hanya ingin katakan kepada kita pada pagi hari ini, jagalah kehidupan saudara. Jaga hidupmu saudaraku. Jangan buat hidupmu sembarangan. Karena pengalaman hidupmu itu berharga. Itu sebuah warisan yang perlu engkau jaga, yang engkau titipkan nanti kelak kepada keturunanmu, kepada anak-anak kita. Berilah teladan yang baik selalu kepada anak-anak kita, ya. Biarlah cerita hidup kita itu menjadi motivasi bagi anak-anak kita, sehingga mereka dapat membangun kehidupan mereka dengan baik. Mereka dapat termotivasi untuk lebih tangguh, lebih kuat, dan termotivasi untuk bisa melihat masa depan itu tidak hanya sekedar sesuatu impian belaka, tetapi sesuatu yang didapatkan dari perjuangan kehidupan yang dilakukannya hari demi hari lewat pengalaman hidup mereka masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu bagaimana kita memahami tentang warisan kehidupan ini. Tetapi saya ingin menyampaikan sekali lagi, wariskanlah kehidupanmu. Kehidupan yang selalu terjaga bersama dengan Tuhan.
kehidupan yang selalu menjadi berkat bagi anak-anak kita, saudaraku. Mari kita jaga hidup kita, pelihara kesaksian hidupmu. Jangan buat hidupmu sembarang, karena itu dilihat dan itu pasti dicontoh, diperhatikan oleh anak kita. Dan itu akan menjadi tuntunan bagi mereka untuk membangun masa depan hidup mereka. Mari selalu dengan menjaga hidup untuk kita bisa mempertanggungjawabkan itu sebagai warisan yang bisa membantu anak-anak kita menemukan masa depan mereka dengan lebih baik tentunya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan renungan pagi ini. Mari saudaraku kita mohon tuntunan Tuhan supaya kita dikuatkan untuk bisa menjaga hidup kita dan memberikan warisan kehidupan yang baik kelak bagi keturunan kita. Kita berdoa. Bapa kami menaikkan syukur kepadamu pagi ini. Bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang kami nikmati lewat persekutuan firman Tuhan yang kami terima. Berkatilah setiap kami untuk boleh menyadari bahwa hidup kami adalah warisan kekal yang perlu kami jaga, yang perlu kami pelihara, yang dapat kami wariskan kepada anak-anak kami kelak untuk membangun hidup mereka juga lebih baik. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang jatuh diangkat Tuhan, yang putus asa diberi harapan oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Bahkan hamba terus doakan mereka yang berbeban berat, berikan mereka kelegaan Tuhan. Yang dalam pergumulan sakit penyakit, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, jamah mereka dan pulihkan penyakit mereka. Hamba juga berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan Yesus yang baik. Pelihara hidup mereka senantiasa. Berkati juga yang sedang mencari, yang sedang bergumul untuk mencari jodoh. Hamba terus doakan untuk jemaat Tuhan, umat Tuhan yang bergumul untuk keturunan. Hamba terus mohon anugerah dan berkat Allah. Berkati buah kandungan mereka. Teguhkan iman mereka untuk berharap bahwa Tuhan pasti buat yang terbaik bagi rumah tangga mereka. Hamba doakan anak-anak kami dalam bulan pendidikan. Tuhan berikan mereka senantiasa kesetiaan, kesabaran, semangat belajar. Dan tuntun mereka oleh roh takut Tuhan. Karena takut Tuhan permulaan hikmat pengetahuan. Ada juga anak Tuhan yang hari ini bersuka cita karena berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka di hari ini. Biarlah mereka boleh menikmati kasih Tuhan dalam hidup mereka. Ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka. Terpujilah Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang sedang bergumul saat ini. Yang dibelenggu oleh persoalan hidup yang berat dan bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka dilepaskan, dibebaskan, ditolong dan dimerdekakan serta diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, saya hanya tetap katakan, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga banyak juga orang mau menonton. Dan mereka pun diberkati seperti saudara. Ya, berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, ya tekan tombol like, subscribe sebagai bentuk dukungan saudara. Untuk pengembangan pelayanan dan channel ini ke depan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.